yang kita lihat, semua kenyamanan yang kita rasakan, ingat itu murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada di antara kita yang seperti Qarun. Bagaimana Qarun? Dia bangga dengan dirinya. Dia bangga dengan usahanya, dengan kerja kerasnya dan ilmu yang dia miliki. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang aku diberikan. Atau karena Allah tahu aku pantas mendapatkan. Apa yang terjadi dengan Qarun? Qarun jadi cerita. Kalau orang nemu harta terpendam, apa katanya? Harta karun. Karena memang Allah mengatakan fakhasafna bihi wa bidarihil. Allah benamkan Qarun dan rumahnya ke dalam tanah. Semua harta yang dia miliki. Maka jangan sampai kita berbangga dengan diri kita, dengan kesuksesan kita. Ketika dapat nikmat, ucapkan seperti yang diucapkan Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Rabbku. Liyabluwani ashkuru am akfur. Untuk menguji aku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau kufur terhadap nikmat itu. Jadi kita ini kadang-kala dikasih nikmat yang banyak, syukurnya dikit. Bicara azan di masjid. Tatkala kita mendengarkan azan di masjid, tergerak nggak hati kita untuk ke masjid? Ini panggilan Allah, bukan panggilan kerjaan. Kita kalau urusan kerjaan, jauh pun kita datangi. Bahkan sebagian orang tuh sampai merantau. Pada sampai depak mana? Australia. Nah, sampai ke tempat yang jauh untuk kerjaan. Tapi untuk akhirat kadang-kala kita meremehkan. Padahal kita dikasih nikmat kaki itu. Yang dengan kaki itu kita bisa berjalan. Nikmat kaki ini lebih besar daripada nikmat Lamborghini. Kita kalau kasih pilihan umpamanya. Ada Lamborghini sama 2 kaki kita. Atau 1 kaki kita. Dapat Lamborghini, 1 kakinya diambil. Apa kita katakan? Enggak. Ini nikmat dari Allah SWT. Cuma kita kurang mensyukuri nikmat itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang malam ini malam Jumat. Malam Jumat itu malamnya bersolawat. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan inna min khairi ayyamikum yaumal jumu'ah. Termasuk hari terbaik kalian tuh hari Jumat. Pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Pada hari Jumat itu Nabi Adam diturunkan, dimasukkan ke surga dan diturunkan dari surga. Dan pada hari Jumat itu Nabi Adam dimatikan. Dan pada hari Jumat itu akan terjadi kiamat. Lalu beliau mengatakan alaihi salatu wassalam fa'akthiru fihi minas salati alaihi. Di hari Jumat itu perbanyak salawat kalian kepada. Coba kita lihat jemaah, hari Jumat, setiap Jumat berapa kali kita salawat buat Nabi SAW? Kadang-kadang nggak ada perubahan. Artinya kita tidak menganggap hari Jumat ini hari yang mulia, biasa aja. Kita perlu tahu bahwasanya orang-orang di luar Islam itu ada yang berusaha untuk menjadikan hari Jumat ini hari yang menakutkan. Dulu itu film horor mesti malam Jumat manis, malam Jumat Kliwon. Di Barat pun mereka punya apa? Friday. Yang menunjukkan hari Jumat itu hari yang menakutkan. Padahal itu hari yang terbaik.
Kita disuruh banyak salawat kepada Nabi SAW. Dan salawat yang kita bacakan kepada Nabi SAW itu dihantarkan kepada Nabi. Jadi Nabi itu tahu ini salawatnya fulan. Ini fulan bersalawat. Apa nggak ingin kita punya salawat yang terbanyak pada hari Jumat? Maka jadikan hari Jumat hari yang spesial. Bukan berarti hari Jumat itu nggak boleh kerja. Boleh kerja hari Jumat. Bahkan kalau kita lihat Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan panggilan untuk menuju kepada zikrullah, untuk menuju kepada salat, fas'au ila dzikrillah, segera kalian menuju zikrullah wa dzarul bai'. Tinggalkan perdagangan. Berarti para sahabat dulu hari Jumat kerja, syuhur gitu. Tapi usahakan tatkala masuk waktu sholat kita sudah di masjid. Masya Allah. Nah, Tina. Betul. Nah, Nabi SAW itu kalau sholat terus dengar suara anak nangis, dicepatkan sholat. Iya, kesian sama umminya. Jadi kita bisa cepatkan juga kajian kita. Alhamdulillah. Sampai mana kita jemaah? Nah, artinya mereka dulu itu bekerja, tapi segera ke masjid. Kebanyakan jamaah itu ke masjid itu imam sudah naik mimbar. Betul enggak jemaah? Ada yang khutbah kedua baru datang masjid. Udah telat datangnya diliatin imamnya. Makcik abid tadi. Dia datangnya sudah telat. Malaikat itu tutup buku. Ketika khotib naik mimbar, itu malaikat tutup buku. Maka hendaklah mulai sekarang kita menjadikan hari Jumat hari yang spesial. Bukan spesial makan. Biasanya jamaah hari Jumat makan kambing. Bukan makannya, ibadahnya. Kemudian di hari Jumat itu ada doa yang mustajab. Kapan doa mustajab hari Jumat? Iya, ada banyak pendapat para ulama. Ada dua yang paling kuat. Yang pertama, sejak khotib naik mimbar sampai selesai sholat. Itu waktu mustajab. Sehingga kita manfaatkan untuk mendengarkan khotib ya. Ketika sholat pun kita manfaatkan untuk memperbanyak doa. Yang kedua, ba'dal asr. Akhir hari Jumat. Maka jangan sampai waktu yang mulia itu hilang dengan sia-sia. Baik. Ahibati fillah, apa yang akan kita bahas? Kita mau bahas tentang kunci-kunci keharmonisan dalam rumah tangga. Kita ini sedih ya. Ketika COVID kemarin ini di Jember, Anda nggak tahu di Besuki sama situ. Di Jember itu dalam kurun waktu dari bulan Januari sampai Juli mungkin, itu kasus gugatan cerai hampir 4.000. Tidak seperti biasanya. Dan 2.800 itu perempuan yang mengadukan gugat cerai. Pertandanya apa? Ada yang hilang dari rumah tangga mereka. Mereka ingin hidup berbahagia. Mereka ingin mendapatkan rumah tangga yang harmonis. Insya Allah. Kurang keras.
Nah, sekarang bagaimana? Kalau mau dibuka, aman. Hah? Iya. Suaranya dari depan ternyata. Cuma ini, mungkin bisa ditaruh di tengah. Dipindah, bisa, jangan awas. Oh, di itu pakai atas berarti. Iya. Baik, ibu-ibu dengar. Jadi nanti Sulbi kalau bikin acara kayak gini, itu biasanya ada tempat khusus buat anak-anak. Jadi datangkan ustadz juga untuk bersama anak-anak. Betul ibu-ibu? Jangan ya Hanu, bapak-bapaknya mau serius dengarkan. Siap. Jadi perlu nanti ada tempat khusus buat anak-anak, sehingga ada permainan, ada ustadz yang ngajar juga, supaya emak-emaknya serius dengerin. Dan bapak-bapaknya juga, iya sudah betul ya mah. Baik. Kalau tadi melihat kasus di Jember, banyaknya gugatan cerai yang diadukan oleh perempuan. Boleh jadi sebabnya itu perempuan itu sendiri. Jadi ada wanita-wanita yang nggak qanaah dengan suaminya. Karena disebutkan di sana, lebih banyak yang mengadukan gugatan cerai itu karena masalah ekonomi. Jadi COVID kemarin itu kan banyak yang di PHK, banyak usaha yang sulit ya. Sehingga ada perempuan-perempuan yang merasa suaminya sudah nggak kayak dulu lagi. Akhirnya mereka menggugat cerai suami. Ada juga masalahnya karena suami yang tidak bertanggung jawab. Maka inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Gimana caranya supaya kita mendapatkan rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Ketika kita bicara ini, bukan berarti rumah tangga itu nggak ada masalah. Rumah tangga harmonis itu yang nggak ada masalah. Di rumah Nabi SAW ada masalah. Tapi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut? Terkadang sebagian kita itu tidak mampu memanage konflik yang terjadi. Dia emosi, dia marah, muntap, dia berpikir pisah. Ini pesan dari Nabi SAW buat para suami. Kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau ada yang marah di antara kalian, skut, diam. Kenapa? Orang kalau marah itu nggak bisa mengontrol omongannya, nggak bisa kontrol. Nanti selesai itu baru nyesel, ya Allah. Kenapa? Dan pesan Nabi SAW, kalau ada orang marah dalam kondisi berdiri, falyajlis, duduk. Kalau duduk masih marah, rebahan. Itu mengusir marah. Jadi kita tatkala berbicara rumah tangga yang harmonis itu bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah. Bahkan masalah itu bisa jadi adalah garam atau bumbu penyedap rumah tangga. Kadang-kala suami istri ini hawas-hawasan sedikit, ngambek. Tapi setelah itu, ya lebih baik daripada yang sebelumnya. Baik, kunci yang pertama. Kita orang biasanya kalau ngisi pengajian itu banyak yang bawa kitab, nulis. Tapi mohon jamaah besok ini pada diingat. Makomnya beda. Kalau itu kan budget ya enggak hafal. Kita ini
Apa yang disampaikan insya Allah semua dia. Jadi untuk selanjutnya pengajian kayak gini, nyambi kertas sama pulpen. Cek perak ingin ngaki. Jadi orang yang datang ke majelis ilmu itu macam-macam. Ada yang alim, dia punya ilmu, tapi dia ingin menambah ilmunya. Yang kedua ada yang muta'allim. Muta'allim ini dia ingin memang belajar menuntut ilmu. Ada yang ketiga mustami'. Apa bedanya muta'allim sama mustami'? Mustami' ini biasanya nyambi kopeng. Perak kopeng ya zambi. Muta'allim nyambi kitab. Bawa kopeng. Ini mustami' kapian. Ya alhamdulillah. Baik. Ala kulihat. Paling enggak nanti poin-poinnya diingat. Karena ilmu itu perlu dipraktekkan. Bukan hanya menambah wawasan. Oh iya saya ngerti Ustaz. Paham. Oh ini pernah paham. Ya malaki ilmu itu. Baik, yang pertama. Kalau ingin bahagia itu. Hendaklah memperbaharui keimanan kita. Sebagian orang itu berpikir kebahagiaan itu dengan harta. Maka kenapa semangat bekerja? Kerja siang malam. Sampai tadi kita sebutkan ada yang merantau karena dia berpikir di sini letak kebahagiaan. Tapi ternyata setelah dia dapat fulus, banyak fulusnya, kok takut. Nggak datang kebahagiaan. Seakan-akan hampa hidup. Ada yang berpikir kebahagiaan itu kalau kita orang terkenal. Jadi pejabat ini dan itu. Banyak pejabat yang akhir hidupnya di penjara suka miskin. Bupati, gubernur, menteri. Mereka sebenarnya ingin punya rumah tangga yang harmonis, yang bahagia. Sehingga mereka dengan usahanya berpikir nanti kalau anak terkenal, insya Allah anak akan bahagia. Enggak juga. Ada yang berpikir kebahagiaan itu kalau bisa memberikan semua permainan buat anak-anaknya. Anaknya dibelikan mainan ini dan itu. Dia pikir sudah selesai, bahagia. Belum tentu. Maka kunci kebahagiaan yang pertama dan paling utama adalah iman. Oh, kalau iman Ustaz, kita alhamdulillah, kita beriman. Iya, alhamdulillah. Tapi iman itu naik turun. Bahkan iman itu bisa hilang. Apa kata Nabi SAW? Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya iman itu bisa usang. Usang itu kayak baju ya, sering dipakai. Seperti baju yang usang. Baju kalau sering dipakai, dicuci, dijemur, dipakai, dicuci, dijemur. Lama-kelamaan dia itu mudah robek ya. Tipis. Jadi. Iman itu bisa seperti itu. Maka kalau kita lihat rumah tangga yang banyak masalah. Coba dilihat. Mungkin imannya sudah tipis. Tinggal robek dikit habis. Lalu apa kata Nabi SAW? Fasalullaha ayyujaddida imanah. Mintalah kalian kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan. Minta. Dan bicara iman. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nahl ayat 97. Nyambi HP. Iya. Coba yang buka Qur'annya di HP. Ada aplikasi Quran di HP. Alhamdulillah. Buka. Ada. Buka bawa HP. Baik. Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau wanita,
wa huwa mu'min. Dalam kondisi dia itu beriman. Ini kunci. Apa yang akan didapatkan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, kami pasti benar-benar akan memberikan penghidupan yang baik. Penghidupan yang baik jangan dipikir jadi orang kaya. Enggak. Karena orang kaya belum tentu hidupnya bahagia. Apakah semua orang kaya hidupnya bahagia? Enggak. Maka Allah akan berikan penghidupan yang baik. Di dunia, di kuburan nanti. Ketika dibangkitkan, semua fase kehidupan dia, mau dia kaya, mau dia miskin, mau sehat, mau sakit, asalkan dia punya iman, Allah sudah janji, kami akan berikan penghidupan yang baik. Maka kalau ingin bahagia, perbaiki keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat jangan ditanya. Allah mengatakan walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Baik. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Orang beriman ini spesial banget. Sampai yang namanya Romawi ketika perang Yarmuk itu bingung. Romawi pada waktu itu negara adidaya bersama Persia. Mereka bawa pasukan perang 200.000. Pasukan umat Islam berapa? Cuma 50.000. Yang 200.000 itu pasukan. Artinya yang memang terlatih kayak tentara di Indonesia. Memang TNI-nya sudah. Sedangkan yang 50.000 umat Islam ini, ada yang petani, ada yang guru ngaji, ada yang pedagang. Jadi bukan pasukan perang. Tapi mereka orang-orang yang beriman. Akhirnya Raja Romawi, komandan Romawi pada waktu itu bingung. Kok bisa mereka berani menghadapi pasukan 200.000 ini? Apa kuncinya? Akhirnya dia utus satu mata-mata orang Arab tapi Nasrani. Orang Arab Nasrani, karena kita tahu Jazirah Arab yang berbatasan dengan Syam itu di bawah kekuasaan Romawi, sehingga banyak mereka Nasoro. Diutus untuk tinggal di tenda-tenda umat Islam 24 jam. Dia ingin tahu apa sih masalahnya umat Islam ini. Mak bengal gitu. Siang malam selesai laporan. Dia sampaikan kepada komandannya. Ji'tuka min 'indi qaumin yaqumuna al-laili yusallun wa yasumuna an-nahar. Aku nih baru datang dari sebuah tatanan masyarakat yang kerjanya di malam hari mereka bangun malam, di siang hari mereka puasa. Terus supaya dia tidak menjelaskan terlalu detail, orang Nasrani ini mengatakan kepada komandannya, ruhbanun bil-lail wa fursanun bin-nahar. Engkau kepingin tahu mereka? Mereka adalah pendeta-pendeta kita di malam hari dan jawara-jawara kita di siang hari. Artinya satu orang malamnya jadi seperti pendeta, siangnya jadi jawara. Sedangkan di pasukan Nasoro yang jawara-jawara, yang pendeta. Jadi yang ahli ibadah ya pendetanya aja. Yang pasukannya ya pasukan mereka. Ini umat Islam enggak? Dalam satu sosok ada dua kepribadian. Semuanya mulia. Terus dia mengatakan, "Lau sariqa malikuh."
Kalau rajanya mencuri, dipotong tangannya sama mereka. Walau zana la rajamu. Kalau rajanya berzina, akan dirajam sama mereka. Li'itharihimul haq ala ahwa'i. Karena mereka lebih cinta dengan kebenaran daripada hawa nafsu. Apa kata komandan Romawi? La in kanu kama qulta. Kalau benar ucapanmu, labatnul harfi khairun min dhahriha liman arata qitala. Maka kalau benar ucapanmu, mati lebih baik daripada hidup melawan mereka. Dan betul, 50.000 itu dapat menghabisi yang 200.000. Runtuh Romawi. Apa penyebabnya? Iman. Maka Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan urusan orang beriman ini. Inna amrohu kullahu lahu khair. Semua urusan orang beriman itu baik. Semuanya. Mau di atas, mau di bawah, mau kaya, mau miskin, mau jadi komandan, mau jadi prajurit, mau jadi bos, mau jadi anak buah. Semua urusannya baik. Kenapa? Karena dia punya iman. In asabat husarra syakara fakana khair. Kalau dia mendapatkan nikmat, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Syukur ini jadi baik buat dia. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa penyakit, ditimpa musibah, ditimpa petaka, sabar dia. Fakana khairan lahu. Maka itu baik buat dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Sikap seperti ini tidak dimiliki kecuali orang beriman. Maka coba kita lihat. Kalau kita kena musibah, emak-emak nih, suaminya nggak bawa fulus, pulang. Apa yang dilakukan sama istri? Apakah dia akan mengatakan, alhamdulillah, ala kulli hal, nggak apa-apa bang, yang penting abang pulang? Itu sabar. Tapi kalau ternyata musibah membuat masalah di rumah, ya berarti imannya tipis nih orang. Ketika dapat rezeki, sebagian orang itu kalau susah dekat sama masjid. Masya Allah, sholat malam, subuh sebelum azan depan masjid. Kenapa? Beda masalah. Ketika dikasih nikmat, menjauh dari masjid. Dan banyak kejadian seperti itu. Orang beriman nggak kayak gitu. Dia mau dapat musibah, dia mau dapat rezeki, dia tetap kenal sama Allah. Ini kunci yang pertama. Maka perbaiki keimanan kita. Jadi pokoknya kalau kita ngelihat rumah tangga bermasalah, oh berarti masalah pertama ada dengan keimanan kita. Perbaiki hubungan kita sama Allah Azza wa Jalla, insya Allah Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan hamba-hambanya. Dan bicara iman ini, makanya kalau mau zuwat itu disuruh milih yang agamis, suruh milih yang akhlaknya baik. Kebanyakan lelaki itu, ini juga mertua, emak-emak yang mencari menantu, kebanyakan yang dicari apa? Yang cantik. Nggak apa-apa cari yang cantik. Nggak apa-apa, bukan nggak boleh. Tapi tetap fokusnya kepada agamanya. Karena kalau bicara cantik, berapa lama istri kita cantik? Ibu-ibu, dengarkan bapak-bapak. Istri itu cantik berapa lama? Sebulan? Hah? Selamanya dia. Dapat sebulan, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Betul? Ingat. Iya, jadi perlu diingat. Orang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Orang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki
tidak dalam wujud aslinya. Coba antum kepingin moge, Harley. Kepingin. Setiap ngelihat Harley lewat, Allah, kapan kita terang endi? Terus di lampu merah ngelihat parkir, subhanallah. Bahkan dia foto sama motornya orang. Ketika dia beli, berapa lama Harley itu cantik buat dia? Mungkin 2 minggu pandi ini dapat sebulan Cina. Begitu pula dengan kecantikan perempuan. Orang itu mungkin sebulan dia awal nikah ngelihat istrinya, Allah, cantik banget istrinya. Dapat sebulan 2 bulan biasa aja. Dulu ngelihat lewat, jangan ngelihat lewat, ngelihat sandalnya, Allah, berdebar hatinya. Sekarang di rumah kita dengan pakaian yang seksi, tidak ditoleh sama dia. Dia lebih noleh HP-nya. Iya sih. Betul. Iya, artinya itu kenyataan. Itu kenyataan. Makanya kalau mau cari harim itu yang agamanya baik. Bicara iman tadi. Karena ini faktor utama untuk menjadikan baiti jannati. Orang itu kalau pulang ke rumahnya, ya Allah, ngelihat harimnya, didik anak-anaknya, ngajari anaknya ngaji, anaknya yang kemarin gak bisa baca Quran, hari itu datang ngomong sama abahnya, Abah, anak sudah hafal surat Amma Yatasa'alu. Abah tak hafal. Masya Allah, ini anaknya Abah. Anaknya Abah, ibuan itu saya. Iya. Itu adalah kerja keras siapa? Ibunya. Kalau ibunya soleha, imannya baik. Begitu pula ibu-ibu kalau cari suami, cari menantu nantinya, jangan lupa. Jangan dilihat fulusnya. Perempuan ini kalau mau nikah, ngelihat wajahnya suami, calon suami, apa ngelihat dompetnya calon suami? Iya jemaah, kalau wajah ini yang nikmatin siapa? Orang banyak. Loh, wajahnya ini dilihat sama orang banyak. Tapi kalau fulusnya, wah ini. Baik, ala kulli hal. Maka tolong perhatikan masalah iman ini. Baik, kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan agar kita dapat hidup berbahagia di dalam rumah itu, memperbanyak zikrullah. Ingat sama Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang? Jadi kebahagiaan itu sebenarnya apa? Tumaknina. Kebahagiaan itu adalah tumaknina, ketenangan ya. Pernah ada seorang suami ngancam sama istrinya, aku akan keluarkan kebahagiaan dari dirimu. Kata istrinya, nggak bisa bang. Loh kok nggak bisa? Nggak bisa. Kalau kebahagiaan itu di baju, mungkin kau nggak akan kasih aku baju lagi. Kalau kebahagiaan itu di emas, kau nggak akan aku kasih aku perhiasan lagi. Tapi kebahagiaan itu ada di sebuah wadah yang engkau tidak memilikinya. Apa? Di hati. Makanya orang itu kalau bahagia, mau di penjara tetap bahagia. Disinilah kalau kita ingin bahagia, jadikan rumah kita itu rumah yang penuh dengan zikrullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah, matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingat Allah itu seperti orang hidup dan mati. Jadi kalau ada rumah tangga yang nggak ada zikrullah di rumahnya, zombie. Bangkai hidup. Bangkai. Maka kita perlu melihat bagaimana zikrullah di rumah kita. Apakah kita baca zikir pagi dan petang? Nih bapak-bapak.
Ibu-ibu insya Allah baca. Kalau bapak-bapak ya biar istrinya yang zikir. Ibu-ibu suaminya zikir pagi dan petang. Satu cuma ya, Pak. Cuma satu yang suaminya zikir pagi dan petang. Tolong usahakan. Karena ini modal kita untuk melanjutkan hari kita. Orang yang di pagi hari membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. 3 kali dia baca itu, apa kata Nabi SAW? Lam tusibhu faj'atu bala hatta yumsi. Dia nggak akan kena bala sampai sore hari. Baca itu 3 kali. Sore hari baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Sampai pagi dijaga. Nggak kena bala. Maka kita perlu ngajarkan sama anak kita. Duduk kan habis sholat subuh atau anak-anak mau berangkat sekolah. Kita ini gimana dengan anak-anak kita? Nggak tahu bagaimana dia di sekolahan. Bagaimana nanti dia di jalanan. Tapi pagi hari sudah dibiasakan baca zikir pagi dan petang. Walhamdulillah sekarang nggak harus beli buku. Sudah ada aplikasinya. Tinggal baca. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita untuk tidak membaca. Kemudian di antara zikrullah yang perlu kita lakukan adalah membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran ini rahmat, berkah, hidayah, syifa lima fis sudur. Obat, penyembuh untuk penyakit-penyakit di hati. Kadangkala hati kita banyak penyakit. Baca Quran. Quran itu zikir. Quran itu zikir. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidz. Kami sesungguhnya menurunkan zikir dan kami akan menjaga. Yakni menjaga Al-Qur'anul Karim. Maka usahakan kita berusaha untuk membaca zikrullah tabaraka wa ta'ala. Baik, ahibati fillah. Sebelum tidur, selesai nih 1 hari penuh kita kerja. Kita menjalani kehidupan rumah tangga. Jangan lupa baca ayat kursi sebelum itu. Baca Qul huwallahu ahad 3 kali sambil ditiupkan di tangannya. Kemudian diusapkan ke tubuh. Anak-anak juga diajarin seperti itu. Karena sebagian sampai rumah capek tidur tanpa zikrullah. Mulai hidup kita di pagi hari dengan zikir. Bangun tidur, mulai hidupnya dengan Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tutup hidup kita dengan zikir juga. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Setan gak akan godain kita. Orang yang baca ayat kursi itu, setan gak akan godain. Kemudian di antara zikir adalah sholat. Aqimis sholata li zikri. Kata Allah, dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadikan rumah kita penuh dengan sholat sunnah. Sebaik-baiknya sholat laki-laki itu di rumah. Hadis Nabi SAW mengatakan, khairu sholatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat lelaki itu di mana? Di rumahnya. Illal maktubah. Kecuali sholat wajib. Mohon sholat wajib di masjid. Kalau sholat sunnah di rumah. Usahakan pagi mau berangkat kerja. Sholat duha dulu. Apa tidak bisa 2 rakaat? Kita nih pakai fasilitas tubuh ini sebenarnya ada biayanya. Kita kena cas sebenarnya. Di tubuh kita ini ada 360 sendi. Kata Nabi SAW, ala kulli sulama min ibni Adam sadaq. Setiap sendi dari manusia itu
ada biaya sedekah. Dan di tubuh kita ada 360. Amar ma'ruf nahi mungkar itu masuk sedekah. Membantu orang itu sedekah. Kita kalau harus melakukan sedekah 360 kali banyak jemaah. Ternyata bisa untuk menutupi biaya 360 sendi itu 2 rakaat duha. Jadi gimana kita pagi hari mau berangkat syughul, kita bayar dulu tuh. Penggunaan fasilitas ini sudah bayar dulu. Kan ada prabayar, ada pasca bayar. Jadi sebelum dipakai, itu apa? Prabayar. Kita sholat dulu ya Allah. Minta sama Allah supaya dijaga. Dan usahakan anak-anak kita ngelihat. Paan abejeng sunnah. Dia ngelihat. Ayah sholat apa? Kan belum masuk waktu sholat. Sholat apa ya? Biar dia terbiasa. Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Kata Nabi SAW, terangi rumah kalian dengan sholat dan baca Quran. Usahakan bapak-bapak ini punya baca Quran. Tiap hari. Paling tidak 1 lembar. Apa berat jamaah? Kalau ibu-ibu 1 juz. Nah, karena ibu-ibu mungkin lebih banyak di rumah, manfaatkan 1 juz. Tapi bapak-bapak 1 lembar. Ingatkan suaminya. Dan kita harus punya perjanjian sama diri kita. Ini untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Bayangkan ya, 1 ayat. Baca 1 ayat itu lebih baik daripada 1 ekor onta. Harganya onta itu kira-kira 30 juta. Kita baca 1 ayat kayak dapat 30 juta. Bagaimana kalau kita 1 lembar bisa jadi 10 ayat. 10 ekor onta, 300 juta. Cuma memang balasannya bukan sekarang. Mun balasannya sekarang jamaah, ada saya laku. Ada orang yang bertanya, Ustaz, kenapa balasan sholat itu kok bukan fulus? Coba ya, kalau kita setiap selesai sholat, beri landuk, ya Allah. Kasih pacul. Sholat subuh tahu-tahu dapat pacul jemaah. Zendak jemaah. Kalau 5 orang di rumah dapat 5. Tapi cula kemana Ustaz? Kapin di landuk akhir. Semua punya pacul. Baik, kalau fulus kan zen, tidak zen. Gimana kalau setiap sholat kita dapat 100.000? Habis sholat subuh, Assalamualaikum, buka sejadahnya. Masya Allah, 100.000. Sehari, yang 1 keluarga 5 berarti 5 kali 5. 2,5 juta. Tapi apa gunanya uang? Tidak ada gunanya. Kita berangkat mengisi bensin, pom bensin tutup. Ada si alakoi sih. Kenapa? Mon perak fulus, apa je? Apa je? Entar ke berung, tutup berung. Mari saya melihat. Fulus, penyak fulus. Jadi dunia ini tutup jemaah. Kalau kita ibadah dapat fulus, tutup dunia ini. Mau beli gas, entar ke pangkalan gas, kunci digembok. Pak, udah jualan gas. Buat apa saya jualan gas? Loh, ya fulus. Tinggal sholat. Apa yang boleh fulus? Makanya alhamdulillah, kita itu nggak dapat fulus. Kalau dapat fulus, kita nggak bisa nginep di sini, jam. Nggak bisa nginep di sini. Kenapa? Nggak ada yang kerja di sini semuanya. Masjid kepir. Makanya alhamdulillah, balasannya nanti di akhirat. Kenapa? Di akhirat itu nggak perlu kerja. Nggak perlu kerja di akhirat. Makanya di akhirat nggak perlu fulus juga. Semuanya ada gitu. Tapi di dunia, ini darul aman. Negeri untuk bekerja beramal. Maka hendaklah kita yang kedua tadi, memperbanyak zikrullah. Dari mulai zikir pagi dan petang. Paling tidak ya,
zikir yang paling minimal adalah zikir yang dibaca tatkala ada sesuatu yang kita kerjakan. Umpamanya naik motor. Apa zikirnya naik motor? Kita itu saya puluhan tahun naik sepeda motor, tidak pernah zikir. Keluar masuk rumah nggak pernah zikir. Sehari 2, 3 kali, 4 kali masuk toilet nggak pernah zikir masuk toilet. Kadang-kadang di masjid itu ada tulisan doa keluar dari WC. Kita kayaknya perlu dipasang di rumah. Mau naik pasang di rumah canreng orang, mah enggak masjid. Bukan untuk mengingatkan kita. Mau masuk baca doa. Ini yang kadang-kala kita lupakan. Itu zikir yang paling minimal. Baik, kemudian setelah zikir, para suami hendaklah menjalankan tugasnya. Apa tugasnya suami? Tugas suami itu menjadi pemimpin. Jangan sampai di dalam rumah itu absen kepemimpinan. Itu nggak ada pemimpin. Bu, di mana pemimpinnya? Revolusi. Oke, engkau punya tugas memberikan nafkah kepada keluarga, kepada anak-anak. Tapi engkau punya tugas memimpin keluarga itu menuju kemana? Menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Kayak hari ini nih. Hari ini semua keluarga bawa anaknya kan. Yuk, kita mau nginep di hotel, kita mau berangkat ke situ, zen di situ. Seneng orang tua bawa anaknya ke tempat yang indah. Apa nggak seneng kita bawa anak-anak kita ke surga ya? Bayangin. Bagaimana indahnya surga. Labinatun min dhahab. Walabinatun min fiddah. Jadi bangunan di surga itu ada surga yang semuanya dari emas. Jadi batu batanya itu emas. Ada yang perak. Subhanallah. Anda bayangin ya. Allah ketika menyebutkan wa isqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Bukan itu ayatnya. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Baik, di situ gelasnya itu dari perak ya. Tapi tembus pandang. Bisa dibayangin. Qawarir min fiddah. Itu surga. Kemudian kalau bicara indahnya surga nih bapak-bapak, Masya Allah. Allah sediakan bidadari yang sampai disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kadang-kala mereka lagi di surga ada awan yang lewat ya. Lalu awan itu berkata, "Madza tuhibbuna an numtirakum?" Kalian kepingin hujan apa? Kepingin hujan apa? Ada yang kepingin hujan emas itu macam-macam. Sampai mereka mengatakan, kita minta hujan bidadari. Turun itu bidadari. Hadirin. Gimana kita bawa keluarga ke sana? Cuma kalau mau masuk surga, itu harus lewat neraka jahanam. Ini yang kadang-kadang kita tidak memikirkan. Nggak ada yang masuk surga langsung, tahu-tahu dari surga nggak ada. Allah akan meletakkan sirat yang berada di atas neraka jahanam. Dan bayangin ya, kalau kita akan melewati jembatan yang mungkin jembatan itu sudah rapuh, jembatan gantung dari kayu. Bagaimana seorang ayah bersama istrinya, bersama anak-anaknya yang mau lewati jembatan tersebut? Dia akan benar-benar mengatakan kepada anaknya, istrinya, semuanya ikut perintah Abah ya. Abah yang di depan. Abah yang akan coba kayu itu. Kalau kuat baru semuanya lewat sana. Ini takut anaknya dibawa arus sungai. Apa kita nggak takut anak kita nanti dibawa oleh arus neraka keluarga kita? Maka tolong hadir
Kepemimpinan itu harus hadir. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu pemimpin. Pemimpin itu kerjanya bukan hanya memerintah aja, tapi mengarahkan, menyelamatkan, mengayomi, memperhatikan. Makanya kalau kita lihat nih, kalau di Besuki ada kejadian, ada peristiwa tawuran umpamanya, yang menyebabkan banyak yang mati. Siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban? Kapolsek, kemudian Kapolres, dan antum juga kalau ada masalah sama istri, sama anak-anak kita yang bakal ditanya. Karena Allah sudah menetapkan antum komandannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Antum komandan. Dan juga komandan memberikan nafkah, itu kewajiban. Menjamin kesejahteraan anak buah. Ketika pada hari kiamat nanti, jangan berharap suami-suami masuk surga. Kecuali setelah mempertanggungjawabkan anak-anak dan istri. Maka tolong bapak-bapak ini perlu belajar. Maka Anda sempat tanya, di Besuki ini ada kajian enggak? Suaminya ngajarin enggak ibu-ibu? Ngajarin apa? Ngajarin majelas. Beremaja nah. Taib. Ya, berarti suami-suami ini harus tanggung jawab. Hati-hati, jangan cuma kerjanya nyari fulus. Dia harus hadir, memberikan bimbingan. Kemudian ahibati fillah, di antara kunci keharmonisan dalam rumah tangga itu, bagaimana kita menyirami benih-benih cinta di dalam rumah tangga kita. Kadangkala cinta itu hilang. Betul, Jom. Bapak-bapak sudah mulai tidak cinta sama istrinya? Dan bapak-bapak ini kadangkala tinggal neser. Mon cinta sudah habis. Kenapa? Sudah tua. Iya. Jadi kadangkala bapak-bapak ini sudah berpikir, anak kepingin zuat lagi, Ustaz, cuma berema neser. Bener cuma neser, takok gitu. Iya, jadi kadangkala cinta itu hilang. Namun bagaimana kita menghadirkan cinta itu ada usaha. Menghadirkan cinta. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafraq mu'minun mu'min. Nih, nggak boleh seorang suami yang beriman itu benci sama istri yang beriman. Nggak boleh benci. In kariha minha khuluqan. Beremas. Nggak benci. Ya kadangkala perempuan ini menjengkelkan. Ya. Kalau istrinya menjengkelkan, ada sesuatu perilaku yang tidak dia sukai. Radiya minha afat. Kata Nabi, engkau ngelihat kepada perilaku yang lain. Jadi kita itu jangan menitik beratkan kepada kekurangan. Lihat kepada kelebihan. Di situ cinta akan tumbuh. Tapi kalau kita melihat kepada kekurangan, ya, yang ada benci. Seorang suami kadangkala disuguhi rawon sama istrinya, istrinya lupa ngasih garam. Apa yang dilakukan suami? Dia marah, kadangkala dia tuangin itu rawon. Dia lupa bahwasanya istrinya sedang puasa Senin. Sedang puasa istri. Sehingga mungkin dia lupa mencicipi. Lihat kepada kelebihannya.
Ahibati fillah, ketika seorang bekerja di sebuah perusahaan, orang itu akan dilihat kelebihan apa kekurangan? Kelebihannya, dia akan ditanya, kamu bisa apa? Bukan ditanya, kamu tidak bisa apa? Nggak ada pertanyaan itu. Yang ditanya, kamu bisa apa? Oh, saya bisa ini. Maka kelebihan ini yang menjadikan rumah tangga itu akhirnya bisa berlangsung sampai hari ini. Mungkin seorang suami melihat istrinya udah tua. Tapi tatkala dia melihat kepada anak-anak hasil didikan istrinya, dia mengatakan Masya Allah. Dia tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan istri. Dan ibu-ibu juga bagaimana menumbuhkan cinta di dalam rumah tangganya. Ditumbuhkan cinta ini dengan cara kalau suaminya datang dari kerja, jangan ditanya dari mana. Ibu-ibu, tak ngedi-ngaki mau nih, saudara. Kalau suaminya datang dari luar, jangan ditanya ditanya apa? Ditanya mau apa? Siapa bapak-bapak kalau pulang ditanya mau apa? Hah? Kok nggak ada yang angkat tangan ibu-ibu di sini? Iya, kalau ini untuk menumbuhkan cinta. Kalau suami pulang kerja capek ditanya sama istrinya, Bang, mau yang panas apa yang dingin? Masya Allah. Itu suami setiap pulang dari tempat kerjanya kepingin cepat sampai rumah. Selain bertanya mau apa, istri bersolek dan berhias. Nabi SAW ketika ditanya tentang khairun nisa, siapa wanita yang terbaik? Allati idza nadarta ilaiha sarratka. Perempuan yang terbaik itu yang kalau dilihat nyeneng no hati. Tapi ada perempuan yang kalau dilihat sama suaminya bukan nyeneng no hati. Na'udzubillah. Ada perempuan jamaah yang kalau suaminya datang pakai daster, terus kadang kala pakai masker. Masker muka itu sete-pote. Subhanallah. Dan perempuan kebanyakan itu cantik kalau mau keluar rumah. Jadi kadang-kala suami itu kalau melihat istrinya rajin, bah entara kemana? Ini sebabnya karena perempuan tidak pernah rajin kalau di rumah. Ya Ustaz, masa muratin kebanyakan orang yang gini. Kadang-kala dianggap suaminya ini di luar melihat perempuan-perempuan yang cantik. Kadang-kala dia ingin sampai rumah, istrinya juga cantik. Maka tolong mulai sekarang para perempuan jadi khairun nisa. Kenapa? Untuk menumbuhkan cinta. Supaya benih-benih cinta ini tumbuh. Dan para suami, tolong berikan hadiah kepada istrinya. Betul Ibu? Hadiahnya apa? Apa? Minta apa? Bedak. Iya, belikan. Perempuan itu, ya biaya perawatan itu mahal. Panggilkan tukang rawat ke rumah. Datang ke salon, tolong bininya saya dirawat. Perempuan itu pakai lulur kapan jamaah? Kalau mau zuat. Bas. Jadi selama hidupnya itu luluran cuma mau zuat. Habis gitu nggak ada luluran lagi. Maka tolong setelah ini berusaha untuk merawat dirinya. Dan ini para suami perannya. Belikan hadiah. Belikan pakaian yang bagus-bagus buat istrinya. Itu juga menumbuhkan cinta. Kata Nabi SAW, tahadu tahab. Kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Ini yang kadang-kala kita lupa. Jadi suami pulang dari kerja mampir ke toko, ada toko bunga mungkin ya. Beli bunga yang, siapa yang sering dikasih bunga sama suaminya? Sepakat jemaah. Nah, beli jemaah.
Nggak tahu di Besuki ada nggak tempat bunga yang biasanya dia apa? Hadiah buat istrinya. Dan juga para istri, kalau kepingin hadiah, tolong berprestasi. Jadi ada sesuatu yang dia lakukan buat suaminya. Contohnya anaknya, Bang, nih lihat, Fulan ta'al. Coba dengarkan sama Abah. Juz Tabarok. Inilah suami kemudian memberikan penghargaan gitu kepada istrinya. Tapi kalau istri nggak ngapa-ngapain, wala usaha apa, main HP doang di rumahnya, panggil guru ngaji, tampil indah, para suami juga berusaha untuk memperindah dirinya. Bapak-bapak seneng enggak kalau istrinya ramping? Bapak-bapak. Jadi perempuan itu kadang-kala kalau baru nikah beratnya 48, 49. Oleh 2 tahun sangat 4. Belum 4 sudah. Jadi suaminya kalau ngelihat, mak enggak tong gini sekarang. Iya, jadi nggak perhatian sama tubuhnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ini buat bapak-bapak. Beliau mengatakan, "Inni la atazayyanu limra'ati." Aku tuh benar-benar berhias untuk istriku. Kenapa? Sebagaimana aku ingin istriku berhias. Masya Allah. Iya jamaah, jadi tolong berusaha untuk berpenampilan yang bagus. Rasul SAW itu kalau masuk rumahnya, yang pertama beliau lakukan itu bada abis siwa. Mulai dengan siwa. Karena beliau akan mendekat sama istrinya. Bagaimana istrinya mencium aroma yang wangi dari suami. Mon suamina bau rokok. Ada bukan bau rokok enggak jemaah. Jangan terlalu jahat. Bukan bau rokok. Bau asbak. Iya, kadang-kala ada seorang istri yang Ustaz, ana mencium mulut suami ana itu bau asbak, Ustaz. Tiba-tiba bau rokok. Sudah terlalu apa? Terlalu banyak sudah. Maka tolong suami, ibu-ibu suaminya masih ngerokok. Oh enggak. Sebagiannya. Ya didoakan suaminya mudah-mudahan tobat. Tapi tadi suami berusaha untuk kalau masuk rumah, ya paling enggak ya makan permen, mint atau apa yang membuat aroma mulutnya jadi wangi ya. Kemudian dia pakai parfum. Sehingga istrinya itu melihat suami seneng. Ini untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kemudian jamaah yang terakhir. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Perlu ada kerjasama antara suami dan istri dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat, tidak ada gading yang tak retak. Suami bukan malaikat, istri bukan bidadari. Kadangkala kalau melihat istrinya malas sholat, suami tolong mengingatkan istri. Bapak-bapak tolong ingatkan istrinya juga utang puasa Ramadan. Kadangkala perempuan itu lupa bayar utang. Tapi kalau perempuan itu punya puasa sunnah, insya Allah utangnya lunas. Ibu-ibu juga melihat suaminya imannya mulai luntur. Maka berusaha untuk mengingatkan suaminya. Ketika adzan dikumandangkan, jangan teriak-teriak dari dapur. Bang, adzan bang. Jangan. Tapi datang ke kupingnya, kemudian bisikan kepada dia mengatakan, bang, sudah ada. Dengan harapan dia ingat. Ini suami ngasih tahu istri, beda sama istri ngasih tahu
suami. Adabnya berbeda. Dan kalau mau ngasih tahu, tolong dengan cinta dan kasih sayang. Dan sebagai penutup, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, banyak-banyak berdoa. Kadangkala kita mengatakan, Ustadz, anak punya suami, Allah Ustadz, sudah capek anak Ustadz. Iya, anak udah berusaha memperbaiki dia. Tapi kok berat banget Ustadz ya. Anak berpikir mungkin anak mau berpisah aja sama suami. Suami kadangkala kayak gitu. Maka ada sebuah senjata yang utama yang sering kita lupakan, doa. Minta sama Allah kebaikan buat keluarganya. Sebut nama istrinya, sebut nama suaminya. Semoga Allah memberikan hidayah. Barakallahu fiik. Baik, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan bisa secara langsung, bisa secara tertulis. Baik, Bapak-bapak, ada yang ingin bertanya langsung? Sebelum Anda baca yang tertulis. Nah. Baik, kalau tidak ada yang langsung Anda akan bacakan. Masya Allah jamaah. Ini Ana ada 3 lembar pertanyaan. Tapi kayaknya yang nulis 1 orang. Baik. Yang pertama. Ini berat ini jamaah. Bagaimana kriteria suami yang boleh berpoligami? Oh, Masya Allah, khair. Kayaknya pertanyaannya dari ibu-ibu semua, jemaah. Minta nasihat buat para istri yang menentang poligami. Oh, ini kayaknya bapak-bapak yang nulis ini. Baik. Kalau bicara bagaimana kriteria suami yang boleh berpoligami. Allah Azza wa Jalla sudah menyebutkan. Apa kata Allah? Fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Kriteria suami yang boleh berpoligami adalah yang mampu berlaku adil. Jadi suami ini kelihatan dia memang orang yang wibawa ya. Orang yang tidak mendolimin istrinya. Kadangkala jangan poligami. 1 istrinya didolimin sama dia. Ada suami yang kayak gitu. 1 istrinya didolimin. Biasanya kan terjadi kedoliman kalau 2 istrinya. Ini baru 1 aja sudah didolimi. Gimana kalau 2? Maka Masya Allah, barakallahu fikum. Suami yang mampu berlaku adil itu yang diperbolehkan berpoligami. Kalau dia tahu dirinya nggak bisa berlaku adil, kemudian dia nikah lagi, dapat dosa. Baik, kalau bicara para istri yang menentang poligami, bukan menentang poligami. Tapi istri itu nggak suka suaminya kawin lagi. Jadi perlu dibedakan antara menentang hukum poligami sama nggak ingin dipoligami. Itu wajar. Tapi perempuan kalau suaminya poligami, dia tidak boleh menentang. Atau dia nggak suka, itu wajar. Suaminya sudah nikah lagi. Bolehkah wanita yang suaminya kawin lagi, kemudian gugat cerai? Mak boleh. Dari mana boleh? Ingat kata Nabi SAW. Ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha talaqan. Perempuan mana saja yang menggugat suaminya cerai tanpa alasan yang syar'i yang diperbolehkan, itu perempuan nggak akan mencium bau surga. Artinya kalau suaminya poligami zalim, boleh dia gugat cerai. Suaminya poligami dan ternyata Anda lihat suami Anda Ustaz sekarang udah ya ngasih nafkah udah nggak bener. Ini syarat yang kedua. Suami mampu memberikan nafkah. Ini 1 orang aja sudah dibantu istrinya. Kan ada sebagian suami,
istrinya satu. Istrinya itu bantu suami untuk memberikan nafkah. Kerja juga istrinya. Tahu-tahu suaminya kawin dengan fulusnya istrinya. Ini dimulai dengan kezaliman. Dia yang wajib kasih nafkah kok malah ngambil harta istrinya untuk memberikan nafkah kepada istri kedua dia. Kecuali istri pertama ridho, nggak ada masalah. Jadi bagi para perempuan, bapak-bapak ini nggak perlu minta izin sama istrinya mau poligami. Nggak ada istri yang ngasih izin. Ya mungkin ada 1 dari 1000. Tapi secara naluri perempuan itu nggak ingin suaminya dibagi 2. Apalagi dibagi 4. Ini bentuk istri, bentuk wanita yang rakus sebenarnya. Ibu dengerin. Ibu, suaminya ibu-ibu ini cukup buat berapa orang? Cukup buat 4 orang. Loh iya jemaah. 1 laki-laki itu bisa buat 4 wanita. Tapi ini perempuan nguasain 1 laki. Enggak. Buat saya saja. Masya Allah. Intinya, ketika tahu suaminya kawin lagi. Kalau itu dianggap musibah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebagai bentuk menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Sebagian wanita itu lebih baik dengar suaminya mati daripada suaminya kawin lagi. Ketimun lagi na mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau suaminya kawin lagi, baca apa ibu-ibu? Baik, jadi seperti itu bagi para wanita ketika suaminya nikah lagi. Kita lihat Nabi SAW, nikah lagi itu tidak rame-rame, tak sak-kasak jemaah. Tahu nikah sudah. Pernah Nabi SAW nikah sama Ummu Salamah. Masya Allah. Ummu Salamah ini terkenal cantiknya. Aisyah itu nggak pernah ngelihat Ummu Salamah. Ketika tahu Nabi menikah dengan Ummu Salamah, Aisyah itu langsung datang ke rumahnya Ummu Salamah. Dia pakai jilbabnya, dia kepingin ngelihat Ummu Salamah ini kayak apa. Katanya cantik banget, karena dia nggak ingin disaingin Aisyah ini. Ketika dia lihat Ummu Salamah pulang sedih Aisyah. Cerita sama Hafsah. Mengatakan, ya Hafsah ternyata Ummu Salamah ini lebih cantik daripada omongan orang. Karena cemburu Aisyah. Kata Hafsah, enggak. Ummu Salamah cantik. Tapi tidak seperti yang kau bayang. Coba kau lihat lagi. Berangkat lagi Aisyah. Cuma kepingin lihat. Oh iya. Kata dia. Cantik sih, tapi tetap kayaknya dia lebih cantik dari Ummu Salamah. Itu wajar. Jadi perempuan cemburu itu wajar. Makanya suami yang ingin kawin lagi itu harus bisa memanage konflik. Jangan dipikir rumah tangga Nabi itu adem-adem aja. Berantem istri-istri Nabi itu. Berantem. Ya berantem omongan ya maksudnya mereka ya. Seperti itu, maka suami harus bersabar. Kalau nggak mampu, nanti tunggu bidadari di surga. Bagaimana ibu-ibu? Oh iya. Tapi insya Allah Anda lihat wajah yang di sini ini kok kayaknya mampu semuanya ini. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Apakah hak dan kewajiban seorang istri? Ya, kalau bicara hak seorang istri, ada hak harta. Yaitu sandang, pangan, papan. Kemudian ada hak jiwa buat mereka. Yaitu perhatian buat mereka. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau pulang dari masjid itu nggak langsung tidur. Beliau masih ngobrol sama istri. Sedangkan bapak-bapak ini lebih suka majelis sama sohibnya daripada majelis sama istrinya. Iya, ini terjadi di Besuki. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak dapat hidayah ini jam.
Oleh karena itu, berkaitan dengan hak ini, ya harus diberikan hak perhatian kepada mereka. Maka nggak boleh seorang suami itu menggantung istrinya. Seperti nggak punya suami. Ada istri yang sampai seperti itu. Adapun bicara kewajiban seorang istri, maka harus sami'na atau kewajiban seorang istri tadi bagaimana dia bersolek buat suaminya, melayani suaminya. Nggak boleh istri itu memasukkan orang ke dalam rumah yang tidak disukai sama suami. Mau laki mau perempuan. Kalau suami nggak suka, anak nggak mau fulan masuk rumah anak, jangan dimasuk. Dan kemudian perempuan nggak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Baik, itu beberapa hak dan kewajiban seorang istri. Ini kalau apakah hak dan kewajiban seorang suami? Ya tadi kita udah bicarakan bagaimana suami pemimpin, dia harus mengayomi, mengarahkan, membimbing, dan memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi kewajiban nafkah itu 100% kewajiban siapa? Suami. Seorang perempuan kalau dipoligami, apakah benar surga jaminannya? Ahibati fillah. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannah. Ini jaminan dari Nabi SAW. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan masuk surga. Tak hendak masuk surga. Ungkapan Nabi SAW ini membuat sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah? Apa ada orang yang enggan masuk surga? Lalu beliau menjelaskan, alaihi salatu wassalam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga, yang bermaksiat kepadaku maka dia enggan masuk surga. Berkaitan dengan poligami ini, apabila seorang istri menerima peristiwa tersebut karena dia tahu suaminya tidak sedang melakukan dosa. Karena sebagian wanita, kalau suaminya berzina, dia masih berpikir suaminya tobat. Tapi kalau suaminya poligami, apakah mungkin bertobat suaminya? Suaminya nggak berbuat dosa. Bukan, dia nggak berbuat dosa. Maka tatkala dia melihat suaminya tidak melakukan dosa, dan dia menerima takdir Allah Azza wa Jalla, ya insya Allah, Allah mengatakan, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dengan surga Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya bukan masalah poligaminya, tapi dia menerima takdir Allah Azza wa Jalla, menerima apa yang sudah terjadi, insya Allah, Allah akan memasukkan ke surga. Hibati fillah. Ingat, dunia ini sijnul mukmin. Dunia ini penjaranya orang beriman. Kita ini di penjara. Banyak aturan, susah hidupnya. Karena memang kita belum masuk surga. Kalau mau senang-senang, nanti di surga. Jadi hendaklah apa yang terjadi itu dihadapi dengan hati yang lapang, nggak kuat, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla agar dikuatkan. Apa hukumnya beli kartu vaksin? Karena kita nggak mau vaksin. Kenapa nggak mau vaksin, jemaah? Ana lihat pemerintah kita memberikan udzur orang-orang yang memang nggak bisa divaksin ya, karena faktor apa? Faktor umur atau kondisi tubuh, mungkin ada rukhsah. Tapi kalau beli kartu vaksin, kayaknya kita berta'awun dalam perbuatan yang tidak diperbolehkan. Kecuali enggak Ustaz, vaksinnya ini haram. Sedangkan kita perlu untuk melakukan perjalanan. Ya nanti babnya bab darurat. Tapi kalau ternyata vaksinnya halal, nggak ada masalah, ya jangan kita beli kartu vaksin. Ada yang jualan ya. Ustaz, kalau sholat malam dikerjakan 2 rakaat,
dan 1 rakaat sholat witir. Dan itu dikerjakan 1/4 jam atau setengah jam sebelum sholat subuh. Apa itu waktu yang baik? Nah, ahibati fillah, malam itu kalau dibagi 3, maka waktu yang paling mulia itu 1/3 malam akhir. Itu waktu yang paling mustajab. Insya Allah kalau malamnya sekarang maghrib jam berapa? Setengah 6. Terus subuhnya setengah 4. Nah, setengah 6 ke 12 itu 6 jam setengah. Ke setengah 4 3 jam setengah. Berarti berapa? 10 jam. Nah, 10 jam dibagi 3 nih. Dibagi 3 berarti 3 jam 30 menit. 3 jam 20 menit. Ya tinggal dilihat. Berarti 1/3 yang pertama itu dan yang kedua 6 jam 40 menit. Jam berapa berarti jam? 6 jam tambah setengah 1 ya. Dianggap setengah. Jadi setengah 1 sampai subuh itu sudah 1/3 malam akhir. Itu waktu yang paling mulia. Usahakan kita punya wirid yang rutin. Witir tadi ngomongnya. Ana sholat witir Ustaz tiap malam 3 rakaat. Bismillah. Kalau lagi semangat 5 rakaat. Lagi semangat lagi 7 rakaat. Semangatnya turun 3 rakaat. Jangan sampai ditinggalkan. Karena Nabi SAW mengatakan khairul amali adwamuhu qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang terus-terusan dikerjakan walaupun sedikit. Bagaimana sebaiknya sikap kita bertetangga dengan seorang Syiah? Ya ahibati fillah, kita itu diperintahkan untuk menyampaikan agama Allah ini walaupun satu ayat. Jadi kita punya tetangga Syiah, bagaimana kita mendakwain orang Syiah? Ya bisa jadi dia nanti yang sumpek sama kita. Tidak apa-apa. Kita dakwain. Kita kasih buku, umpamanya sama dia. Karena ada orang yang Syiah ikut-ikutan. Dia nggak tahu sebenarnya. Tapi ada orang Syiah yang berilmu. Yang memang dia belajar. Itu berbahaya. Kita kalau dekat-dekat bisa jadi kita yang terpengaruh sama dia. Boleh jadi sikap kita ya nggak usah dihawil yang seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, ini memberi sumbangan untuk acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Kita kalau memang terpaksa aja memberikan sumbangan, kita niatkan bukan untuk acara tersebut. Masjid umpamanya, ana nyumbang buat bangun masjidnya aja umpamanya. Buat supaya masjidnya makmur, tapi bukan buat acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Apakah semua orang muslim itu bisa melihat Allah nanti di surganya? Insya Allah ya. Tapi berbeda-beda. Yang tertutup tidak dapat melihat Allah adalah orang-orang kafir. Adapun yang masuk surga, mereka akan melihat Allah. Hanya saja kedudukannya berbeda. Ada orang-orang yang melihat Allah dengan waktu yang sering sekali. Surga itu ada berapa tingkat? Ada 100 tingkat. Yang paling tinggi itu Firdaus al-A'la. Maka berbeda dengan yang terendah sama yang di sana. Tapi insya Allah semuanya akan melihat Allah Azza wa Jal tatkala mereka masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, kalau suami kita sudah meninggal, apakah nanti bisa berkumpul lagi di surga? Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman diikutin dengan anak keturunan yang beriman itu akan digabungkan nanti pada hari kiamat. Digabungkan di surga Allah Azza walaupun derajatnya sebenarnya nggak sama. Begitu pula suami istri. Kadangkala suaminya ahli ibadah. Berada di tingkatan surga anggap nomor 10. Istrinya di bawahnya. Bisakah kumpul? Bisa dikumpulkan dengan suami. Makanya
kalau kita mencari pasangan hidup, ya pasangan hidup yang rajin ibadah. Paling tidak mungkin dia akan masuk surga lebih dulu, mungkin dia akan berada di surga yang lebih tinggi, sehingga kita bisa ikut dengan dia nantinya. Ini selama sang istri tidak menikah lagi. Kalau istri menikah lagi, maka istri akan bersama suami yang terakhir. Ingat jemaah, yang terakhir. Ketika Abu Darda mau meninggal dunia, istrinya ngomong, aku ingin bersamamu di surga. Kata Abu Darda, idzan la tankihi ba'di. Kalau engkau benar ingin bersamaku di surga, jangan nikah lagi setelah aku mati. Dan betul, Ummu Darda ini cantik dan pinter. Dilamar sama khalifah, dia nggak mau. Enggak, aku mau bersama suamiku. Subhanallah. Kalau kita akan tidur malam, lebih baik kita berwudu. Tetapi sebelum kita tidur, wudu kita sudah batal. Apakah kita harus berwudu lagi? Kalau harus, enggak. Kalau harus, enggak. Tapi kalau dia ingin tidur dalam kondisi berwudu, berarti dia harus memperbaharui wudunya lagi, karena dia sudah batal. Jadi dianjurkan orang itu berwudu sebelum tidur. Kalau kita membaca Al-Quran, apakah kita harus berwudu? Dan bagi wanita harus kita berhijab syar'i. Baik, berkaitan dengan membaca Al-Quran tidak harus berwudu. Yang dibicarakan para ulama itu harus berwudu itu kalau memegang mushaf. Jadi baca Quran itu bisa jadi kita membaca dari hafalan kita. Bisa jadi kita membaca dari handphone kita. Bukan dari mushaf. Tapi kalau memegang mushaf, jumhur ulama berpendapat harus berwudu. Mushaf. Mushaf itu yang Quran aja. Kalau Quran terjemahan bukan disebut mushaf. Boleh kita membacanya tanpa berwudu. Tapi kalau mau megang mushaf, maka usahakan walaupun ada khilaf, tapi pendapat jumhur ulama harus dalam kondisi lebih utama ya, dalam kondisi berwudu. Tapi kalau lewat handphone nggak ada masalah. Kalau dikatakan apakah harus berhijab syar'i? Enggak. Yang harus menutup aurat itu seperti ketika sholat, ya ketika sholat, ketika keluar rumah. Tapi kalau membaca Al-Quran, nggak ada masalah dia membaca Quran dengan pakaian rumahnya. Nggak ada masalah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini panjang banget ya, Bang. Saya mau bertanya masalah hutang. Ada orang pinjam. Kayaknya hadir di sini yang pinjam. Ana minum dulu. Nah, ada orang pinjam tetapi tidak bayar-bayar. Ternyata dia membayar jaminan kendaraan untuk sementara belum bisa bayar. Membayar jaminan. Artinya menggadaikan kendaraannya gitu. Yang saya tanyakan, oh iya betul. Apakah boleh kendaraan itu saya pakai setiap saya beraktivitas selama dia belum bayar? Kalau tidak bayar untuk seterusnya, apakah kendaraan itu halal menjadi hak milik saya? Ahibati fillah. Jaminan itu sebenarnya hanya untuk menjamin dia bayar. Nggak boleh kita pakai. Kalau kita mau pakai, boleh, tapi akadnya sewa. Ngomong sama dia, oke, motor taruh sini, anak akan sewa, anak akan pakai motor ini. Anak bayar tiap bulan. Nggak ada masalah. Tapi kalau dipakai karena dia ngutang sama kita, dosa. Itu riba namanya. Riba itu adalah utang piutang yang ada keuntungan. Ada kelebihannya. Kelebihannya bisa uang, bisa manfaat. Tidak harus uang. Kalau ini kelebihannya apa? Manfaat. Kalau dia pakai motornya orang, sewa, bayar dia. Maka tolong tatkala ada jaminan motor, kemudian kita perlu
jaminan itu di rumah kita, kita katakan kepada dia, oke, anak mau sewa motor antum sampai antum bayar. Berapa anak sewa tiap bulan bayar? Jadi ini penting jamaah, jangan sampai kita dapat keuntungan dari uang yang kita pinjamkan kepada mereka. Terus kalau ditanyakan apakah kendaraan itu halal menjadi hak milik kita, tatkala sampai batas waktu yang sudah ditetapkan, antum harus bayar tanggal 1 Rabiul Tsani. Sekarang Rabiul Awal. Tanggal 28, 29. 29 Rabiul. Besok kayaknya tanggal 1. Kalau besok antum nggak bayar, kendaraan ini ana jual. Seperti itu sebenarnya jaminan. Dijual, umpamanya ternyata harganya 2 juta. Dia punya utang 1 juta. Ya sudah. Kita jual 2 juta, 1 juta kita berikan kepada orang tersebut. Atau kalau kita yang mau beli, oke, harga barangnya berapa? 2 juta. Ya sudah, kita bayarin 1 juta sama dia. Jadi intinya, kita nggak boleh memiliki barang tersebut. Kecuali sesuai dengan uang kita. Kalau memang utangnya dia 2 juta dan motornya ini 2 juta. Masya Allah. Ini sudah malam, sudah lapar anak-anak ini. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab ya. Jadi berkaitan dengan jaminan ini, kita hanya boleh mengambil yang menjadi hak kita. Nggak boleh lebih. Baik. Bolehkah kita sholat dijadikan satu kalau kita bepergian tetapi jarak tempuh dari kota sendiri hanya 30 menit. Contoh duhur dengan asar kita sholat jadikan satu di rumah sebelum berangkat. Ahibati fillah. Jadi kalau bicara jama, bukan jama ya, qasar. Qasar. Qasar itu qasar itu khusus buat musafir. Kalau jama itu insidental. Orang sakit boleh jama. Orang dalam kondisi ada kerjaan yang menyibukkan, dia nggak bisa meninggalkannya, seperti dokter mau operasi, dia boleh jama. Tapi nggak boleh qasar. Tetap 4-4. Hujan deras di masjid, boleh jama. Tapi nggak boleh qasar. Kalau dikatakan tadi ini, jarak tempuh cuma 30 menit. Apa sudah disebut safar? Jadi, jumhur ulama berpendapat safar itu ya 81 kilo. Itu jumhur ulama. Tapi sebagian ulama berpendapat enggak ada penentuan jarak. Yang ada itu, selama perjalanan itu disebut safar, mungkin bepergian, maka itu Masya Allah. Maka itu boleh hukum safar berlaku. Tapi apakah umpamanya besuki kemana? Utama Raya. Ini besuki ini Utama Raya masuk besuki aja main terah kemana? Iya, jadi ini kan satu kota, ini bukan luar kota, luar kota. Enggak jemaah. Nah, tapi saya jelas apa? Baik, Pasir Putih masuk situ Bondo, Pade, Bondoso. Baik, kalau Bondoso memang disebut safar karena memang jaraknya jauh ya, nggak ada masalah. Tapi kalau orang itu enggak Ustaz, ini Semak Bondoso nih Ustaz. Kayak Bondoso Jember. Sebagian masih beranggapan safar. Tapi sebenarnya enggak sudah Ustaz. Karena Bondoso Jember ini kayak satu kota sekarang sudah nyambung. Jadi ini kembali kepada tradisi dan budaya di masyarakat. Kalau mereka menganggapnya safar maka boleh di qasar ya. Tapi kalau jamak tadi ingat, jamak ini bukan berkaitan dengan safar. Tapi berkaitan dengan ya insidental tadi, ada kejadian-kejadian yang menyebabkan kita harus menjamak. Sholat sunnah asar dan isya dikerjakan sesudah atau sebelum sholat wajib? Baik, sholat sunnah asar ini, asar itu ada qobliyahnya, tapi tidak termasuk rawatib yang muakkadah ya. Kalau rawatib yang muakkadah itu 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum
Zuhur 2 rakaat setelah zuhur berapa sudah? 8. Ba'da maghrib 2 rakaat 10. Ba'da isya 2 rakaat 12. Itu yang muakkadah. Adapun sebelum asar itu dianjurkan. Rasul SAW bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi dianjurkan sebelum asar. Setelah sholat asar nggak ada ba'diyah asar. Jadi yang ada sebelum asar. Adapun isya, isya itu tadi ada yang rawatib, muakkadah yang ba'da isya 2 rakaat. Ada yang sebelum isya. Sebelum isya ini masuk dalam hadis Nabi SAW, bainal adzanaini sholat. Di antara 2 adzan itu ada sholat sunnah. Jadi boleh sholat sebelum isya dan setelah isya. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana cara menangani suami yang suka menunda-nunda pekerjaan rumah? Misalnya seperti lampu mati dan baru diganti setelah 1 bulan kemudian. Apa ini? Akhirnya membuat saya marah-marah kepada suaminya. Ini jemaah, suami itu pemimpin gitu. Mari Pak Tepak. Itu lampu mati ya diganti. Istri cuma perlu mengingatkan, bang lampunya mati. Kalau suami nggak mampu, maka istri cari tukang. Nggak apa-apa. Minta tolong sama tukang atau siapa, bang ini lampu mati. Kalau abang nggak mau ganti, mau kasih tukang. Cuma fulusnya keluar banyak. Kalau tidak, istri nggak usah ribut sama suaminya. Gimana? Ganti sendiri. Iya. Jadi ada perkara-perkara kalau bergantung sama suami, nunggu 1 bulan. Tapi kalau dia mungkin cuma ganti lampu, nah ganti sendiri, baca di YouTube ya apa, berma cara ganti lampu, ganti sendiri. Daripada gara-gara lampu, zaat sama suami. Jangan. Dan boleh jadi suami semakin cinta ketika melihat lampu hidup. Masya Allah. Ini istri anak. Barakallahu fiik. Ustadz mau tanya, apa hukumnya membeli barang untuk dipajang seperti cangkir, cangkir lucu, dan vas-vas bunga? Apa itu barang juga akan dihisab? Ahibati fillah, kita nanti akan ditanya tentang harta kita. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Pertanyaannya 2. Harta ini. Dari mana dapatnya? Buat beli apa? Itu 2 pertanyaan. Buat apa uang tersebut? Iya. Kalau ada perkara-perkara yang mubah. Ada kita beli cangkir, ya kita akan dihisab. Kenapa beli cangkir? Kok nggak disodakohkan umpama? Kalau enggak, anak memang sodakoh. Dia alhamdulillah dia punya sodakoh. Tapi dia seneng ya. Melihat apa? Melihat cangkir-cangkir tersebut. Shoya yang tadi. Oke. Nah, jadi bicara barang-barang yang kita beli, kita akan dihisab. Ada orang yang suka koleksi, koleksi ini, koleksi ini, akan dihisab kita dengan barang-barang. Kalau bicara boleh, ya boleh-boleh aja. Selama kita tidak berlebih-lebihan. Rasul SAW mengatakan, Kul washrab walbas watasaddaq min ghairi makhilatin walasam. Kata Nabi SAW, makan, minum, berpakaian, bersedekah, syaratnya 2. Jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Maka tolong diperhatikan hal itu.
Baik jemaah, tinggal 2 pertanyaan lagi. Nah, Ustadz, gimana caranya supaya bisa sejalan dengan suami dalam urusan syariat agama? Karena terasa berat sekali mengamalkannya jika tidak bersama. Apalagi untuk taat pada suami. Ya biasanya istri ini kalau suaminya yang nggak ahli ibadah, nggak soleh, males mau taat sama suaminya. Rasa-rasen jemaah. Gimana caranya? Apabila engkau memiliki suami yang kurang taat, maka tugasmu adalah membimbing dia. Jadi ada suami yang jadi benar gara-gara istri. Ada istri yang jadi benar gara-gara suaminya. Coba suaminya di ngajiin. Ngajiin datang suaminya, Bang Ana mau baca Al-Baqarah Bang. Ruqyah lagi ini jemaah. Malai beres. Gak apa-apa. Di ruqyah suaminya yang gak taat ya. Mungkin memang ada sesuatu yang menyebabkan dia jauh dari Allah SWT. Tapi lebih baik didoakan suaminya. Dan selama perintahnya suami tidak bertentangan dengan perintah Allah, wajib taat. Walaupun suaminya ya tidak ahli ibadah. Nah, ini pertanyaan terakhir. Nah, ini pertanyaan terakhir belum dibaca. Bagaimana kita kalau ngaji terus tapi tidak membaca tafsirnya? Ya, membaca Al-Quran walaupun tidak tahu sama artinya itu dapat paham. Dapat hadiah dari Allah SWT. Satu ayat, satu huruf, 10 kebaikan. Baik. Kalau tahu artinya, mentadabburinya, kita akan dapat hadiah dan hidayah. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Quran ini berkah untuk ditadabburi. Makanya banyak orang baca Quran, kok imannya nggak bertambah, kok nggak berubah? Karena memang dia tidak tahu dengan artinya. Orang-orang beriman itu, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Karena dia mengerti, paham dengan maksud. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz Said. Ceknya banyak ini malam sudah. 3 pertanyaan Said jemaah. Bagaimana kriteria ulil amri menurut Islam? Apakah kita wajib taat kepada pemimpin kafir, muslim, atau ahli maksiat? Pasalnya mengajak pada Nabi Musa yang kontras dengan Fir'aun ataupun Nabi Ibrahim dengan Namrud. Nah, sudah. Serta Nabi pun menolak koalisi dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy. Nah, iya. Kalau bicara pemimpin, siapa pemimpin ulil amri yang wajib kita taati? Yang muslim. Walaupun zalim. Muslim walaupun zalim. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Jadi intinya sebenarnya kita itu taat sama Allah dan Rasulnya. Selama perintahnya pemimpin itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Sunnah, maka kita wajib taat. Bahkan Nabi SAW menceritakan nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang mengambil haknya dari kalian dan tidak melaksanakan kewajiban. Bagaimana ini zalim nih pemimpinnya? Bagaimana sikap kita? Kata Nabi SAW, a'tuhum haqqahum wasallallahu alladzi lahu. Berikan hak pemimpin kalian, terus hak kita minta sama Allah. Jadi seperti itu. Jadi selama pemimpin itu muslim, walaupun dia berbuat dosa, berbuat kezaliman, kita wajib taat selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Seperti itu. Falas. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan menjadi rohnya dia ketika di surga. Iya, ini berkaitan dengan apakah benar ya anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, akan nunggu orang tuanya di pintu surga. Betul, di beberapa hadis disebutkan bahwa nanti anak-anak yang belum balik itu dalam asuhan Nabi Ibrahim AS. Nanti ketika kiamat terjadi, orang-orang diperkenankan masuk surga, anak-anak itu nggak mau masuk surga. Setelah melewati sirat, mereka berada di pintu surga, orang-orang itu berdesak-desakan masuk surga. Anak-anak ini nggak mau masuk surga. Ketika ditanyakan kepada mereka, malahumun habitun. Kata Allah, kenapa mereka kok nggak mau masuk surga? Kok tertahan di situ, ada apa? Anak-anak itu mengatakan, hatta ya'tiya aba'u. Kami nunggu di sini sampai orang tua kami datang. Lalu dikatakan, udkhulu antum wa aba'ukumul jannah. Kalian sama orang tua kalian masuk surga. Itu kalau orang tuanya sabar tatkala terkena musibah. Tapi kalau orang tuanya nggak sabar, marah-marah, ya anak itu gimana akan memberikan syafaat kepada orang tuanya? Jadi itu. Baik. Bagaimana cara menasihati istri yang jauh dari agama? Pasalnya Ustaz, nanti yang paling banyak masuk neraka adalah wanita. Nah, iya. Ini pertanyaan yang terakhir jemaah, yang Anda lihat sebagian sudah katondu, sebagian sudah lapar. Bagaimana menghadapi istri yang tidak taat dalam beragama? Kebanyakan wanita itu masuk neraka apa karena ibadahnya kurang? Ibu, perempuan itu kebanyakan masuk neraka karena dua hal atau karena tiga hal. Yuksirnal la'an wa yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan itu suka melaknat. Lisannya kadang-kadang kalau ngomong itu udah enak. Memaki, mengumpat. Yang kedua, kufur sama suaminya. Kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Sampai kata Nabi SAW, kalau engkau berbuat baik kepada istrimu setahun, lalu istrimu berbuat kesalahan satu, maka perempuan itu akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat engkau berbuat kebaikan sedikit. Itu sifat perempuan. Jadi tugas suami menghadapi istri yang tidak taat, maka dia wajib memberikan nasihat. Ada 3 tahapan suami ngasih nasihat istrinya. Yang pertama kata Allah, fa'idhuhun. Kasih mau'idhah. Nasihat. Tidak mau, padahal kesalahannya fatal. Ini berkaitan dengan sholat. Dia nggak mau sholi. Nggak mau tepat waktu sholinya. Diundur-undur. Wahjuruhunna fil madha. Pisah ranjang. Supaya istrinya tahu, anak serius loh masalahnya. Yang ketiga, wadribuhun. Allah mengatakan pukul mereka kalau ada manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya jangan. Dan memukulnya juga nggak boleh sampai melukai, mematahkan, mememarkan, enggak. Jadi sebenarnya memukul istri dengan cinta. Bagaimana dia menjadi lebih baik. Tapi kalau nggak bermanfaat nggak perlu dipukul jamaah. Nanti jadi KDRT itu. Dilaporkan. Jadi kalau memang nggak bisa bersama-sama istri, ya udah selamat tinggal, ganti istri. Hah? Ganti baru gitu ya. Nah, banyak. Oh, masya Allah. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.